Shalom, selamat malam Bapak Ibu kekasih Tuhan, keluarga besar Jemaat GBD Pemulihan. Dalam pertemuan kali ini kita harus beribadah dulu secara online karena situasi dan kondisi hari-hari ini. Kita harus memahami keadaan bangsa kita demi kebaikan kita semua. Saya rasa tidak jadi masalah, yang penting kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dalam IKP malam hari ini saya ingin membacakan ayat firman Tuhan. Saya mengambil dari Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Sebagai perikopnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GPDI Pemulihan, kita bersyukur jika sampai malam hari ini kita masih ada. Saya dan saudara masih sehat, dipelihara oleh Tuhan. Walaupun mungkin dalam ibadah kita kali ini berbeda dengan ibadah-ibadah sebelumnya, tapi satu hal yang pasti bahwa apapun situasinya kita harus belajar mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya, dan kita harus ingat bahwa semua badai pasti berlalu. Saya sangat yakin bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hidupku dan hidupmu itu tidaklah tergantung kepada apapun, termasuk virus yang sedang ada hari-hari ini, bukan. Tetapi hidup saudara dan saya adalah tergantung Tuhan. Cuman yang menjadi persoalannya adalah kenapa kita harus beribadah dengan cara demikian. Saya rasa sebagaimanapun kita juga harus mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan petinggi-petinggi kita, khususnya Gereja Pentakosta Indonesia, yang sudah dihimbau kepada kita semua. Toh tujuannya adalah demi kebaikan kita bersama, karena kita tahu jelas bahwa penyebaran virus ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu saya rasa tidak jadi soal, dan justru baik bagi kita juga, supaya dengan cara ini menguji kita juga komitmen kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Masihkah ada waktu bagi kita untuk dengarkan firman Tuhan? Masih kita meluangkan waktu kita untuk tetap memuji Tuhan walaupun di situasi yang seperti sekarang ini. Nah, dari nasihat firman Tuhan dalam kitab Ibrani yang perikopnya tadi adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Dan dalam IKP malam hari ini saya kasih tema bertekun dalam iman. Kata tekun itu berarti intens, secara terus-menerus, tidak berhenti, pokoknya tidak stagnan, tapi konstan, terus melangkah terus dalam situasi apapun. Sebagai orang percaya pada Yesus, kita harus sadar bahwa dalam segala situasi, Alkitab katakan kita harus tekun. Sekali lagi, arti tekun itu adalah konsisten, tetap pada pendirian, tetap pada pilihan. Nah, jika kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, dimulai tadi dari kalimat, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ada alasan supaya kita tetap tekun. Yang pertama, Alkitab katakan bahwa kita tidak sendiri. Saya, saudara, kita semua tidak sendiri. Jelas sekali kitab Ibrani berkata bahwa
Ada banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dalam situasi apapun yang sedang kita alami hari ini, Alkitab katakan kita tidak sendiri. Ada banyak saksi. Bahkan jelas kita berpegang kepada firman Tuhan bahwa Dia berkata dalam kitab Injil, "Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku tetap Allah yang setia, menjaga, memelihara." Karena itu dalam ibadah IKP malam hari ini yang pertama kita pegang, kenapa kita harus bertekun. Saya dan saudara harus bertekun karena yang pertama, kita tidak sendiri. Yang kedua, kenapa kita harus bertekun dalam situasi apapun. Misalnya tidak bisa beribadah di gereja yang ada banyak orang, kita harus dibatasi oleh jarak, kita harus cuci tangan, kita harus pakai alat-alat yang lain. Toh semua itu untuk kebaikan kita. Tapi lagi-lagi Tuhan katakan kita tidak sendiri. Yang kedua adalah dikatakan tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Bicara tentang beban adalah seringkali itu sesuatu yang membuat kita sulit untuk melangkah, sulit untuk berlari, sulit untuk bergerak. Maka itu salah satunya Alkitab katakan, ayo kita tinggalkan. Beban apa sih yang sedang kita pikul hari ini? Mungkin beban kita adalah, lebih enak tidur saja daripada dengarkan firman Tuhan. Alkitab katakan, tanggalkan beban, bahkan dosa yang merintangi. Apa dosa-dosa yang merintangi kita? Sehingga kita tidak tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Malas beribadah, tidak mau dengarkan firman Tuhan, tidak mau berkorban. Ayo dalam situasi ini saya mengajak kita semua jemaat tetap tekun, tetap semangat, tetap berdoa, jangan panik. Tetap kita beribadah kepada Tuhan walaupun dengan cara mungkin kita harus online seperti ini. Tapi tidak mengapa, yang penting adalah firman disampaikan. Yang kedua ini jelas dikatakan tanggalkan beban. Lepaskan beban itu. Hal-hal yang merintangi kita tidak bertumbuh. Hal-hal yang merintangi saudara tidak bisa berdoa. Hal-hal yang merintangi kita malas beribadah. Tanggalkan dikatakan. Artinya lepaskan. Biarkan roh kita bergerak. Biarkan tubuh kita melangkah. Biarkan mata kita melihat. Biarkan telinga kita mendengar. Biarkan iman kita bangkit. Itu yang kedua alasannya kenapa kita harus konsisten dan bertekun dalam iman. Yang ketiga, dikatakan firman Tuhan, berlomba dengan tekun. Ingat, namanya berlomba itu siapa cepat, dialah yang dapat. Itu dalam perlombaan duniawi. Tapi terkadang dalam perlombaan iman bukan masalah siapa cepat, tapi bagaimana konsisten kita. Ingat Alkitab katakan bukan yang tercepat, tapi yang bertahan sampai kesudahannya. Dalam perlombaan seringkali kita lihat ada orang begitu menggebu-gebu, ya. Start pertamanya begitu menggebu, tapi dalam pertengahan dia sudah tidak mampu lagi dan cenderung dia jatuh, tidak bisa meneruskan. Dan ada banyak contoh yang kita lihat hari-hari ini, orang berjatuhan imannya, berguguran satu persatu. Tadinya semangat dalam ibadah, bahkan tadinya bagian daripada pelayan-pelayan Tuhan, tapi akhirnya dalam pertengahannya gugur satu persatu. Nah, dengar baik-baik yang ketiga, mari kita berlomba dengan tekun. Dan yang menarik adalah di ayat berikutnya dikatakan ternyata perlombaan itu bukan perlombaan yang biasa. Dikatakan bagian C ayat 1, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kamu. Ingat, perlombaan kita ini bukan perlombaan yang kalau aku suka ya aku ikut, kalau aku nggak suka ya nggak ikut. Tapi ini perlombaan wajib, kita nggak bisa pilih. Wajib. Kalau kita ingin mendapat bagian yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu mahkota. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus dapat berlomba. Dan perlombaan itu sifatnya wajib, tidak bisa ditawar.
Menjadi pemenang berarti dia masuk dalam arena. Menjadi pemenang berarti dia harus ikut dalam perlombaan. Tidak peduli berapa lama, tidak peduli situasinya, mungkin kita harus babak belur dalam perlombaan itu. Selama fokus kita, tujuan kita kepada garis finish, hadiah. Sampai satu kali Tuhan berkata kepada saya, kepada saudara yang setia, yang tekun, "Sabarlah engkau hambaku yang baik dan setia. Mari, masuklah, nikmatilah hidangan bersama dengan aku." Wow, betapa menakjubkan masa itu. Itulah sebabnya Alkitab katakan, bertekun di dalam iman. Jangan menyerah. Tetap tekun, tetap setia. Perlombaan ini wajib. Tidak ada pilihan. Wajib. Berarti kata wajib itu harus. Suka tidak suka, senang tidak senang, harus. Kalau kita ingin menang, kalau kita ingin meraih hadiah, caranya mendapat hadiah itu ya masuk dalam perlombaan, ada dalam arena. Tidak ujuk-ujuk kita sampai menerima sesuatu, tidak. Tapi ada harga yang harus kita bayar. Kita harus masuk dalam arena pertandingan itu. Yang ketiga adalah, dalam kita bertekun dengan iman itu, alasannya itu yang ketiga adalah kita harus fokus pada Yesus sebagai pemimpin kita. Ingat, untuk kita memenangkan sebuah pertandingan, kita nggak boleh noleh kiri kanan, apalagi ke belakang. Fokuslah kepada finish. Fokuslah kepada tujuan. Dan dalam hal ini katakan, Yesus adalah sebagai pemimpin bagi kita. Dialah yang menuntun kita. Jejak-jejak langkahnya kita harus ikuti supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak tersesat. Ketika kita keluar dari jalur yang sudah ditetapkan, ya cenderung kita akan jatuh, bahkan tersesat. Oleh sebab itu dikatakan fokus. Istilah fokus itu kan tetap setia, tidak bergeser. Dari apa kita fokus? Pengharapan kita, tujuan kita, iman percaya kita. Alasan kita apa? Yesus. Dia pemimpin kita. Dia yang akan menuntun saudara dan saya sampai pada garis akhir. Jemaat Tuhan GPD Pemulihan yang diberkati, mari yang ketiga ini kita fokus. Khususnya malam hari ini dalam IKP ini, ayo fokus. Walaupun mungkin ini tayang lewat online, Bapak Ibu mungkin cuma sama istri, anak di rumah, ayo fokus. Abaikan dulu hal-hal yang lain. Tutup dulu channel-channel yang lain. Mari jam 7 ini fokus. Mungkin kita tidak lama, paling 15 menit, tapi mari kita fokus. 10 menit yang kita berikan waktu kita malam hari ini, itu menentukan banyak hal di depan kita. Itu pentingnya kita fokus. Buat apa kita berikan durasi waktu kita begitu lama di gereja, di ibadah-ibadah lain, tapi kita nggak fokus. Mungkin ini salah satu cara Tuhan mendidik kita, mengajar kita supaya kita lebih fokus. Ini ujian bagi saya, ujian bagi saudara. Kita di rumah, mungkin dimanapun Anda yang bisa mendengarkan, melihat tayangan ini, ayo fokus. Fokuslah kepada tujuanmu. Fokuslah kepada mimpi kita. Fokuslah kepada sasaran kita. Dan yang menarik adalah Yesus yang memimpin. Kalau Yesus yang memimpin, saya yakin tidak ada alasan bagi kita untuk lemah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tersesat. Karena dia tahu. Bahkan dalam kitab ini berkata, aku jalan dan kebenaran. Kalau kita di dalam jalan, kalau ia memimpin kepada jalan itu, gak mungkin kita kesasar. Ia bukan sekedar penunjuk jalan, tapi dia adalah jalan tersebut. Yang keempat, kenapa kita harus bertekun? Dan bagaimana kita bertekun? Yang keempat adalah, jangan menjadi lemah. Jangan menjadi putus asa. Kalau kita sudah lemah putus asa, sudah tamat.
berdoa pun gak bisa, apalagi beribadah. Boro-boro datang ke gereja, ya. Maka dikatakan jangan putus asa. Ketika kita lemah, maka kan tidak ada kekuatan, cenderung ya sudahlah, pasrah, tidak melakukan sesuatu lagi. Tapi menyerah, yang kita maksud adalah biarlah kita menyerah hidup kita kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan terlalu yakin bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu tanpa sepengetahuan dari Tuhan. Sekali lagi, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu tanpa sepengetahuan dari Tuhan. Termasuk apa yang terjadi hari-hari ini. Tuhan tahu. Ada satu pujian katakan, Allah mengerti, Allah mengerti. Allah peduli, Allah peduli. Segala perkara yang saya dan saudara alami. Allah mengerti, Allah peduli. Mungkin situasinya membuat kita hari ini, kenapa harus seperti ini Tuhan? Biasanya kami bisa beribadah bersama-sama, tapi hari ini kenapa? Tidak perlu kita tanya itu. Yang perlu kita syukuri adalah bahwa sampai hari kita masih hidup. Banyak saudara-saudara kita tidak bisa beribadah, tapi kita masih bisa walaupun dengan cara demikian. Mari syukuri itu. Tetap setia, tetap semangat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur malam hari ini dalam ibadah IKP ini. Walaupun mungkin kami harus dengarkan firman ini lewat online, lewat media-media, baik WA atau yang lain. Tapi kami begitu yakin Tuhan Yesus, bahwa apapun media yang disampaikan sebagai sarana, selama firman itu disampaikan, Tuhan sanggup bekerja. Berdoa bagi seluruh jemaat GPD Pemulihan dimanapun mereka berada malam ini. Jika ada yang sakit, ulurkan tanganmu, sembuhkan mereka. Yang lemah, kuatkan mereka. Yang susah, hiburkan mereka. Buat kami jemaat GPD Pemulihan, jemaat yang setia, jemaat yang terus bertekun konsisten kepada pilihan dan panggilan kami. Apapun situasi yang kami hadapi hari ini, kami percaya tidak akan pernah menjauhkan kasih Tuhan daripada kami. Kami yakinkan hidup kami Tuhan Yesus, bahwa Engkau baik sampai dengan hari ini. Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan, untuk perlindungan, pertolongan Tuhan. Yang kami tahu badai pasti berlalu. Entah seberapa lama kami alami situasi ini, tapi kami tahu Alkitab katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah waktu yang indah itu. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia di tengah situasi yang berat dihadapi bangsa ini. Berikan kemampuan, berikan ucapan syukur para pemimpin kami Tuhan, untuk mereka terus berusaha dan berusaha untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang dialami oleh bangsa ini. Berdoa bagi anak-anak Tuhan dimanapun, gereja-gereja Tuhan. Tuhan pagari kami semua. Lindungi kami dari segala virus-virus, dari segala persoalan apapun. Bentengi kami, keluarga kami, anak-anak kami. Bentengi seluruhnya Tuhan. Pagari kami dengan darah Yesus. Darah-Mu yang kudus itu memagari kami, melindungi kami, sehingga terjauh dari segala hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan sepanjang malam hari ini. Sekali lagi berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Jika ada di antara jemaat sekiranya mereka terbeban untuk menopang pelayanan kami di GPD Pemulihan, semasa-masa kami ibadah seperti ini. Mungkin di antara mereka terbeban untuk menopang pelayanan kami, memberikan persembahan mereka dengan bentuk apapun itu. Tuhan jamah setiap hati keluarga ini. So, mereka juga peduli dengan pekerjaan Tuhan, peduli dengan pelayanan. Berkati setiap rumah tangga, usaha pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk berkat Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.